Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Jangan lupa terus menjadi inspirasi, karena hidup hanya sekali dan sangat singkat. Inspirasi hari ini tentang perjalanan ziarah selama beberapa hari di Fatima, Camino de Santiago, Lourdes, dan kemudian Pintu Suci di Roma. Hari ini saya kembali ke tanah air dan dengan hati yang penuh syukur dan sukacita. Memang wajah banyak kelihatan terbakar, juga bibir masih kering karena perbedaan cuaca, tetapi hati penuh dengan syukur dan sukacita. Sesudah berziarah, semakin saya menyadari bahwa kita semua ini mempunyai berbagai macam wajah. Kepada pasangan, kita menampilkan diri dengan cara yang berbeda, sadar atau tidak sadar, dengan anak-anak, dengan teman-teman di kantor, dengan juga sahabat-sahabat yang lain. Dan perjalanan ziarah kali ini juga menampilkan sisi-sisi lain yang belum kelihatan. Karena memang pada dasarnya apa yang nampak ini adalah sebuah ekspresi dari sebuah misteri yang sangat besar, yaitu diri kita. Maka dengan setiap pengalaman sebetulnya kita memperluas, memperlebar pengenalan diri kita sendiri yang tentu tidak akan ada habis-habisnya. Maka kita perlu terus-menerus bertumbuh dan berkembang. Saya juga menemui begitu banyak orang dalam perziarahan kemarin dan semuanya menarik. Masing-masing pribadi itu sangat menarik. Tidak ada yang sama, masing-masing unik dan masing-masing menarik. Tidak bisa dibandingkan, dan semakin sadar saya bahwa masing-masing pribadi itu sungguh menakjubkan. Tidak ada yang lebih jelek atau lebih baik. Semuanya unik, tidak bisa dibanding-bandingkan. Dan menurut saya semuanya memikat, semuanya menarik, dan membuat saya mengasihi secara alami. Dan rahmat yang terbesar adalah saya melihat segalanya baik dalam setiap pribadi yang saya temui. Tidak ada yang tidak baik. Dan tidak ada yang tidak menakjubkan. Masing-masing mempunyai kelebihannya sendiri-sendiri. Menurut saya itu juga salah satu anugerah dari perjalanan ziarah ini. Saya bisa melihat setiap pribadi itu begitu memikat, begitu menarik. Dan memang terus berkembang, tidak berhenti. Setiap pengalaman membuat kita semakin membuka diri, semakin lebar, semakin mampu melihat perwujudan lain dari misteri yang adalah diri kita itu. Dan kemarin dalam perziarahan itu begitu banyak rahmat, begitu banyak pengalaman yang membuat saya merasa Tuhan begitu dekat, Tuhan begitu hadir, dan terus membuka jalan, menunjukkan betapa kita sebagai pribadi itu luar biasa. Tidak ada manusia yang biasa-biasa, tetapi bahkan manusia yang biasa-biasa itu adalah luar biasa, menakjubkan, selalu memikat. Hanya memang ada yang energinya dominan positif, ada yang energinya dominan negatif. Hanya itu. Tetapi itu pun tetap bertumbuh dan expanding, ya, meluas, membesar, dan menjadi semakin baik. Memang kecenderungan kita itu lebih tertarik kepada hal yang negatif. Bahkan dari pengalaman yang begitu banyak yang positif itu, seringkali yang negatif memicu satu dan kemudian bergulung-gulung menjadi besar. Salah satu rahmat yang saya alami dalam perjalanan ziarah kali ini adalah bisa memperhatikan benih negatif itu cepat berkembang dan bertumbuh sehingga bisa menutupi yang positif. Meskipun ada begitu banyak yang positif, tetapi
kecenderungan kita, terutama tergantung bagaimana cara kita dibesarkan, membuat kita seringkali jatuh pada yang negatif. Mulai membicarakan yang negatif, tetapi kemudian berkembang menjadi besar, lupa yang positif begitu banyak. Padahal itu adalah energi yang bisa mempengaruhi kita. Maka ketika dalam perjalanan ziarah kemarin, saya berusaha untuk memberikan energi positif melalui kata-kata, melalui pemikiran, melalui semangat, melalui doa-doa, bahkan melalui keheningan. Karena memang energi negatif itu banyak masuk, menyusup melalui pikiran, melalui pembicaraan, melalui tindakan-tindakan. Ada yang kecil, sederhana, ada yang kasar dan kelihatan. Tetapi yang paling penting adalah kepekaan, ketajaman. Jangan sampai yang negatif ini menjadi dominan. Meskipun awalnya dan maksudnya positif, tapi kalau lama-lama terus dibicarakan, kemudian berkembang, akhirnya kita lupa yang positif. Gagal fokus. Ziarah yang begitu indah, yang begitu bagus, bisa menjadi negatif. Loh, sayang sekali. Padahal ketika kita bertumbuh, ketika kita melihat yang negatif, kita bisa membawa yang positif. Ketika tidak ada cinta kasih, kita bisa membawa cinta kasih. Ketika ada kekurangan, kita bisa membawa pemulihan, penyempurnaan. Ketika tidak menemukan damai, kita bisa membawa damai. Fokus pada yang positif, fokus pada rasa syukur dan sukacita, dan kemudian itu menjadi dominan positif. Salah satu yang saya rasa menjadi sesuatu yang berharga yang bisa dibawa pulang adalah kepekaan untuk segera sadar. Kalau ada yang negatif, cepat-cepat membawa energi positif atau menjadikannya positif. Sehingga yang negatif tidak menjadi dominan. Karena pada dasarnya hidup kita itu memang ya campuran. Ada yang positif dan ada yang negatif. Tergantung fokus kita di mana. Kalau fokus kita negatif, negatif terus. Kalau fokus kita yang positif, yang negatif pun bisa menjadi positif. Dan disitulah kita bisa membawa damai ketika tidak ada damai. Membawa cinta kasih ketika tidak ada cinta kasih. Membawa harapan ketika yang ada adalah keputusasaan. Maka mari kita semakin peka. Mengikuti apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Kita hanya memikirkan apa yang baik, yang benar, yang mulia, dan yang pantas. Yang tidak, enggak usah. Toh itu enggak penting-penting amat. Hanya sekedar godaan. Supaya kemudian kita jatuh dalam gulungan daya energi negatif. Yang membuat kita tidak lagi fokus pada yang positif. Padahal yang positif dalam kehidupan ini banyak. Maka mari kita belajar. Latihan, pelan-pelan, sabar, tekun, dan setia. Untuk memikirkan yang baik, yang positif, yang mulia, yang benar, yang pantas. Dan kemudian mewujudkannya dalam hidup sehari-hari yang konkret. Ketika kita fokus yang positif, ternyata kemudian kita juga dominannya menjadi positif. Bahkan suasana hati, suasana pikiran, suasana persaudaraan, pergaulan menjadi lebih positif. Yang negatif nggak usah dipikirin. Kalau bisa nggak mikir apa-apa, bersyukur saja. Tapi kalau tidak bisa, mikir saja yang positif, yang baik, yang mulia, yang benar, yang pantas. Dan itu menolong kita, mengarahkan pada yang positif, yang baik, yang membawa harapan. Dan terutama kalau kita fokus kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah harapan yang tidak pernah mengecewakan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Because you are loved. Tuhan memberkati.